Selamat siang pemirsa, Bioplan TV kembali menjumpai Anda, membahas berita aktual dan terpercaya terkait tentang dunia tumbuhan dan tanaman, yang mana telah kami rangkum bersama saya, Ika Surya Yunita. Inilah berita Bioplan TV selengkapnya. Pemirsa sekalian, sejak tahun 2020 hingga saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa peminat tanaman hias semakin berkembang pesat setiap tahunnya. Tanaman hias sendiri merupakan jenis tanaman yang biasanya dipelihara ataupun ditanam karena menimbulkan kesan yang indah, cantik, dan menciptakan daya tarik tersendiri. Tanaman hias khususnya di daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu usaha yang sangat familiar di ruang lingkup pertanian dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanaman hias dan bagaimana hal ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua, sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya yang sudah berada langsung di lapangan, yaitu Saudari Merlina Suciati. Baik, Saudari Merlin, apakah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Bagaimana Saudara Ika? Mohon maaf suara Anda terdengar kurang jelas, mohon maaf bisa diulangi kembali. Baik, untuk sekarang apakah Saudari Merlin sudah mendengarkan suara saya dengan jelas? Iya baik Saudara Ika, terima kasih saya sudah mendengarkan suara Anda dengan jelas. Baik, saya sedang berada di sebuah tanaman hias di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Mandala Krida, yang berseberangan dengan lampu merah yang mana menarik perhatian khalayak umum. Baik permisa, sekarang saya sedang bersama pemilik sumber tanaman hias daerah istimewa Yogyakarta yang bertepatan di depan Mandala Krida. Sekarang saya sedang bersama dengan Mas Depri. Mas Depri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi saya selaku reporter Bioplan TV ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan tanaman hias. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Mas Depri ini mengembangkan usaha tanaman hias ini? Dan kemudian kenapa Mas Depri ini berkecimpung di dunia tanaman hias? Oh ya. Yang pertama, usaha tanaman hias ini berdiri sejak tahun 80. Awalnya memang usaha dari orang tua saya. Nah, kebetulan saya ini sebagai pengelola di generasi kedua. Sepeninggal ayah saya, kemudian saya yang meneruskan untuk mengelola tempat ini. Jadi usaha ini memang awalnya usaha keluarga yang saya lanjutkan untuk saya kelola. Oke baik, jadi Mas Depri ini sudah cukup lama sejak tahun 1980-an berkecimpung di dunia tanaman hias. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jenis tanaman apa saja yang dibudidayakan, kemudian bagaimana perawatannya? Oh iya, kebetulan kan di sini tempatnya khususnya untuk pemasaran ya Mbak. Jadi untuk budidaya sih sebetulnya kita tidak terlalu memfokuskan untuk budidaya tanaman. Cuman memang ada beberapa jenis tanaman yang kita budidayakan di sini. Cuman karena terkendala tempat, makanya kita tidak terlalu memfokuskan tanaman untuk dibudidayakan, melainkan di sini untuk kebanyakan untuk tempat pemasaran saja. Oke baik. Dan yang terakhir, mungkin Mas Depri ini bisa memberikan tips and tricks kepada petani muda bagaimana cara membudidayakan tanaman hias dengan baik. Oh ya, yang jelas budidaya tanaman hias itu kan perlu ketekunan dalam artian apabila kita mencoba satu kali dan gagal, ya kita harus mencoba lagi tetapi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Misalkan kita belum pernah membudidayakan suatu tanaman, maka kita harus mencari cara dan juga metode-metode yang tepat untuk budidaya tersebut. Jadi tidak asal budidaya saja, melainkan harus dengan ilmu pengetahuan dan metode yang tepat. Tapi juga jangan patah semangat untuk terus mengembangkan usaha, dan juga kita lebih fokus kalau memang kita ingin berkecimpung di dunia tanaman hias, maka kita harus fokus dan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran kita di bidang itu.
Oke, baik pemirsa, itu tadi tips dan trik yang telah diberikan oleh pemilik sumber tanaman hias di Mandala Krida, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang di sini saya ingin mewawancarai beberapa pelanggan sumber tanaman hias Daerah Istimewa Yogyakarta di dekat Mandala Krida ini. Permisi Kak. Iya, Dengan kakak siapa? saya Juliana. Saya Purti. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Kak Juliana dan Kak Purti. Kemudian saya ingin bertanya nih beberapa pertanyaan seputar tanaman hias. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan kakak ini berlangganan di sumber tanaman hias ini? Kalau saya sendiri itu mulai menjadi pelanggan di tanaman ini itu tahun 2021. Nah, di mana itu kan masih marak-maraknya corona ya waktu itu. Nah, itu kan masih di rumah aja gitu. Terus jadi saya tuh merasa jenuh gitu di rumah. Nah, jadi karena ngelihat ibu tuh suka dengan tanaman-tanaman, jadi saya ngerasa wah bagus ya ternyata tanaman hias. Nah, gitu. Nah, kemudian saya mencari tempat tuh dan saya ketemu tempat ini itu sumber tanaman hias. Nah, di mana di sini tuh banyak sekali jenis-jenis tanaman yang emang sesuai dengan kriteria ya pelanggan-pelanggan lain kayak gitu. Jadi di sini tuh banyak banget pilihannya gitu. Oke, baik. Mungkin dari Kak Purti? Kalau saya sendiri tahu dari tempat ini itu awalnya dari Juliana ya. Jadi waktu itu dia tuh mengajak saya ke sini dan kebetulan saya ini juga termasuk orang yang menyukai tanaman. Sejak saat itu jadinya saya berlangganan di sini, yaitu sejak tahun 2021 akhir. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya ingin bertanya, kenapa kakak sangat suka dengan tanaman hias gitu? Kalau saya sendiri itu menyukai tanaman hias tuh awalnya itu dari ibu saya. Nah, karena kan tadi sudah saya bilang ya, karena corona terus saya jenuh di rumah, terus nggak ngapa-ngapain, ngelihat ibu saya nanam tanaman hias, terus saya juga jadi tertarik dan jadi saya menyukai dari sejak itu gitu. Kalau saya sendiri itu memang dari kecil itu sudah menyukai tanaman ya. Dan kebetulan juga saya ke tempat ini dan saya melihat tanaman-tanaman di sini tuh rata-rata segar, terus juga cantik-cantik semuanya. Dan membuat Lebih tertarik gitu ya? iya seperti itu. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, itu tadi tanggapan dari beberapa konsumen sumber tanaman hias. Merlina Suciati dari Yogyakarta melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Merlina Suciati melaporkan langsung dari lapangan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ika Surya Yunita, presenter yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Salam Bioplan TV, selamat siang dan sampai jumpa.